how great you Indonesian having Pancasila gitu, 5 sila ini yang menurut aku mungkin banyak dari kita mungkin bukan melupakan ya, nggak menyadari kalau misalnya kalau kita bawa nilai-nilai Pancasila itu ke kehidupan kita gitu, menurut aku sih generasi emas bakal bisa tercapai gitu. Pengennya lebih banyak anak muda jadi relawan dan lebih banyak orang yang melihat bahwa anak muda itu bisa punya peran untuk menyelesaikan masalah sosial. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Halo kakak-kakak semuanya, selamat pagi. Halo. Oke, hari ini kita akan diskusi gitu ya. Di sini ada Katia dari Global Peace Foundation, atau mungkin aku bisa singkat GPF, boleh ya? Yes, boleh banget. Oke, terus kita juga punya Kak Asa, ada direkturnya Indo Relawan. Oke. Oh ya, namaku Sandy. Anyway. Jadi di podcast pertama ini perdana kali kita podcast ya gitu ya. Dan akhirnya. Dan sebenarnya aku mau membahas tentang isu kepemudaan gitu. Jadi kemarin aku sempat datang di salah satu eventnya teman-teman Think Policy. Terus kemudian ada Kemenpora, perwakilan Kemenpora yang memaparkan tentang Desain Besar Kepemudaan Nasional atau DBKN gitu. Nah, di sana sebenarnya nggak dikupas semuanya ya. Jadi DBKN ini sebenarnya ditujukan, kalau aku yang nangkepnya ya gitu ya, untuk melihat sebenarnya fenomena kepemudaan dari 2025 sampai nanti persiapan 2045 itu seperti apa sih gitu ya. Ini juga akan dipakai sama Kemenpora untuk memprioritaskan kegiatan program terkait kepemudaan itu seperti apa gitu ke depannya. Ya kebayang ya DBKN seperti apa. Nah, yang buatku menarik adalah ada tipologi isu di sebelah sana gitu. Jadi ada beberapa isu-isu yang sebenarnya sekarang sedang terjadi di pemuda kita, dan itu digolongkan ke beberapa isu induk gitu ya. Dan di sini di bagian partisipasi dan kepemimpinan itu ada temuan. Mereka menemukan turunnya angka partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan gitu. Sebenarnya ketimbang menggunakan diksi turunnya gitu, aku sebenarnya lebih suka shifting gitu ya, pergeseran gitu ya, pergeseran tren gitu. Jadi ada pergeseran tren di mana anak-anak muda tuh ya budayanya berganti gitu ya di generasi sekarang gitu. Nah, untuk statement ini kakak-kakak punya ini nggak sih tanggapan nggak sih gitu ya? Kalau di organisasi masing-masing benarkah gitu ya ada tren penurunan keikutsertaan pemuda untuk menyelesaikan permasalahan sosial? Mungkin dari Katia dulu boleh. Hai Sandy. Hai Mbak Asa. Halo. So di GPF aku kan gabung GPF itu dari 2010 ya as a volunteer gitu, dan zaman aku masih jadi volunteer itu banyak banget kalau ada kegiatan itu bisa ratusan bahkan ribuan yang daftar gitu untuk kegiatan sosial, untuk kita camp atau pelatihan gitu. Nah sekarang ini kalau kita bikin program itu kayaknya 200 yang daftar aja itu udah tepuk tangan gitu, saking ya gitu tadi mungkin ada shifting, yang dulu semangatnya mungkin lebih gede, sekarang mungkin semangatnya ke yang lain ini gitu sih kalau di GPF. Nggak tahu nih di Indo Relawan. Oke, kalau di Indo Relawan sebenarnya ada dua yang dilihat ya, dari sisi keterlibatan anak muda sebagai volunteernya atau keterlibatan anak muda membuat program volunteer sendiri gitu. Justru yang mungkin aku nggak tahu harus setuju atau enggak nih ya, aku perlu data juga, tapi ngelihat dari aku di Indo Relawan dari 2016, sebelumnya juga volunteer juga, lebih banyak sering ketemu komunitas sih. Jadi komunitas sosial tuh justru lebih banyak yang yang terbentuk gitu dari anak-anak muda gitu. Jadi mungkin mereka nggak nyari lagi di kampus, jadi mungkin itu aktivismenya atau ketertarikan partisipasinya menurun di mana nih, apa di kampus atau di mana gitu ya, di wilayah mana. Tapi kalau ngomongin tentang di luar institusi, di luar sekolah, kampus, justru aku lihat makin banyak sih komunitas-komunitas ini buat oleh anak-anak muda yang mungkin
daripada aku join volunteer yang aku mungkin nggak bisa ketemu, nggak cocok, atau aku belum nemu isunya, aku bikin sendirilah sama teman-teman aku. Nah, jadi gerakan atau inisiatif-inisiatif itu mulai banyak. Kalau relawan sebenarnya juga di Indo Relawan sendiri ya, kita punya platform volunteering gitu. Angkanya sih nambah terus, alhamdulillah ya, bertambah, bukan menurun ya. Jadi cuman angka partisipasinya, aktif atau tidak aktifnya, nah itu yang memang kita harus lihat dari sisi apa ya. Setiap tahun tuh berbeda gitu. Kayak kemarin kita pandemi, ya nggak sih, kemarin itu kita pandemi kan pasti ada penurunan, tapi setelah pandemi meningkat lagi. Sebelum pandemi juga oke lah, lumayan, tapi memang ada angka pertumbuhannya itu tidak, kalau di Indo Relawan ya, itu tidak sebesar sebelum pandemi gitu. Jadi kalau dulu numbuhnya bisa sampai di atas mungkin let's say 50%, sekarang tuh mau 20% aja susah gitu, tapi nambah gitu. Jadi ya mungkin di situ ya kurangnya partisipasi, tapi ada sih banyak, cuman mungkin tidak sebanyak dengan waktu yang sebelumnya, itu sebelum pandemi. Itu sih, jadi momen apa yang terjadi di dunia saat ini tuh sangat ini banget, berpengaruh banget untuk partisipasi anak muda menurut aku. Oke. Boleh diceritain nggak sih, ini kita masuk ke organisasi ya gitu, jadi program-program kalian gitu, yang dulunya gimana, terus kemudian sekarang dikerjain seperti apa yang menarik yang bisa diceritain ke kita? Kalau dulu tuh program kita banyak banget, women digarap, Family as a School of Love. Kita juga punya program di SMA untuk Character and Creativity Initiative. Kita ada program Community Development dengan All Lights Village Project sama Life Park. Kita juga ada kepemudaan mulai dari camp, terus juga training, seminar ke kampus-kampus, terus juga adventure gitu. Nah, dari perjalanan ini kita menyadari bahwa kekuatan GPF Indonesia itu sebenarnya adalah di kepemudaan gitu, di program kepemudaan. Nah, makanya mulai dari 2016 itu kita fokus di kegiatan kepemudaan dengan isu countering violent extremism awalnya gitu, karena memang waktu itu kan masih hangat-hangatnya isu terorisme, terus violent extremism gitu. Dan untuk programnya sendiri, kalau dulu mungkin misalnya ya itu tadi kayak ada camp dulu. Kalau sekali mau camp itu banyak banget yang daftar gitu, lama-lama kok nggak banyak nih yang mau ikut camp gitu. Jadi akhirnya kita bikin mikir cara yang baru. Makanya sekarang ada Peace Project gitu, yang mungkin lebih benar-benar experience. Kalau camp kita butuh 3 hari, ini cuma butuh kayak cuma 3 jam gitu, tapi tetap dapat nilai-nilai perdamaiannya, nilai-nilai toleransinya. Terus juga sebelum pandemi mungkin kita benar-benar banyak menghabiskan dana itu untuk akomodasi, transportasi gitu. Nah, sekarang tuh setelah pandemi segala sesuatu itu bisa hybrid gitu. Bahkan program terakhir kita yang Bridging Leaders itu kita yang organize dari Indonesia, tapi pesertanya dari Kamboja, dari Filipina, dari India, bahkan dari Nepal gitu. Dan yang awalnya mungkin konsepnya hanya training, sekarang itu lebih ke challenge gitu. Karena anak-anak muda sekarang tuh kayaknya daripada kita bilang kamu harus ngerjain 1, 2, 3, 4, 5 gitu, lebih suka aku mau challenge kamu deh untuk ini lebih semangat gitu. Nah, jadi dari format-format kegiatan juga kita coba ubah sesuai dengan apa yang kira-kira membuat anak-anak generasi muda ini mau berpartisipasi gitu, itu dengan challenge. Dan ya kita masih terus menggali lah apalagi yang bisa kita lakukan supaya anak-anak muda tetap mau berpartisipasi di isu-isu perdamaian dan menjadi peace builder gitu. Kalau dari Kak Asa di Indo Relawan, experience apa sih yang pengen diciptain dari program-programnya gitu ya? Oke, mungkin mau jelasin tentang misinya kita dulu nih ya. Jadi Indo Relawan tuh pengen sebenarnya semakin banyak anak muda yang memiliki gaya hidup untuk menjadikan kerelawan itu sebagai lifestyle atau gaya hidup mereka gitu. Jadi relawan tuh bukan sesuatu yang eksklusif lagi gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa jadi relawan. Dan jadi relawan itu mudah gitu, makanya kita bikin volunteering platform indorelawan.org. Jadi jadiin gaya hidup tuh kayak gimana sih? Jadi kayak
Misalnya semudah kita melakukan hobi ya. Kita misalnya suka olahraga, suka lari gitu. Lari mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah kita pengen jadiin volunteering itu juga bagian dari hidup kalian gitu. Kalian volunteering seminggu sekali, mungkin weekend atau malam sepulang kuliah, sepulang kerja, bantu ke organisasi, jadi volunteer gitu. Jadi kita pengen membuat sebuah ya ekosistem gitu ya, anak-anak muda yang peduli dengan isu sosial menjadi relawan gitu. Jadi sebenarnya yang jadi target kita adalah jumlah relawan ya. Kita pengen sebenarnya mencapai titik anak muda ada berapa sih sekarang, banyak banget ya, berapa puluh ratus juta kan gitu. Jadi kita pengen setidaknya 1%-nya itu adalah pernah melakukan kegiatan volunteer gitu. Kita bisa mencapai sekian juta anak muda tuh jadi relawan. Mereka bisa bantu isu sosial, mereka bisa ya bagian dari solusi gitu ya, untuk menciptakan solusi atas masalah sosial. Jadi program kita dulu memang banyaknya kerelawan gitu. Kita pernah bikin salah satu acara yang besar juga programnya adalah Festival Relawan. Kita bikin setahun sekali untuk mengapresiasi teman-teman relawan dan teman-teman komunitas. Jadi ajang ketemu gitu ya, wadah untuk mempertemukan. Itu yang pertama. Dan kita juga pernah bikin temu relawan, kita kasih training untuk relawan. Nah shiftingnya itu ada ketika kita lihat Indo Relawan kan ini sebenarnya sebagai mak comblang ya, menghubungkan teman-teman relawan, calon relawan yang menjadi relawan dengan komunitas yang butuh relawan. Jadi awal mulanya gitu. Jadi Indo Relawan ada karena ingin memudahkan pertemuan itu. Nah sekarang kita lihat bahwa komunitas tadi yang aku bilang di Indo Relawan ada 6.000 organisasi atau komunitas sosial. Mereka ini sebenarnya yang jadi kunci utamanya. Jadi gimana ceritanya relawan mau jadi relawan di sebuah aktivitas kerelawanan tanpa ada komunitas yang membuat programnya gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa kita sebenarnya bisa lebih banyak bekerja sama atau berkolaborasi dengan komunitas sosial gitu. Jadi kita butuh mereka untuk buat program yang banyak yang bisa menyerap ratusan tadi ribuan relawan. Ayo bikin gitu. Jadi dari situ fungsinya kita untuk menghubungkan dan memudahkan tuh ketemu gitu. Jadi banyak juga program-program kita yang mengarah ke kolaborasi dan contohnya kayak misalnya kita bikin training atau capacity building untuk teman-teman organisasi. Kita kasih pelatihan juga, training terkait dengan topik-topik sebenarnya utamanya adalah misalnya manajemen relawan, gimana cara ngelola relawan. Terus kita juga kasih topik-topik seputar manajemen organisasi. Jadi organisasi atau komunitas kan beda-beda ya kapasitasnya, kemampuan mereka untuk bikin program yang bagus yang bisa menyerap relawan itu kan juga beda-beda gitu. Nah kita pengen mereka juga dapat pemberdayaan lah di situ, karena dengan adanya organisasi komunitas yang bagus bisa bikin program yang keren, relawannya juga juga bisa join dan dampaknya juga jadi terukur gitu ya, jelas siapa yang jadi beneficiaries, penerima manfaat dan lain sebagainya. Kolaborasi seperti apa sih sebenarnya yang pernah diciptakan dan itu berkesan gitu ya, berarti gitu buat masing-masing organisasi gitu. Kalau di GPF itu kita setiap program harus ada public-private partnership-nya gitu atau kolaborasinya gitu. Ketika kita punya program community development misalnya, nggak akan jalan kalau cuma kita aja gitu. Jadi salah satu contohnya itu Life Park Project di Rusunawa Flamboyan. Itu kita awalnya dapat dari company gitu, dari bisnis yang mereka dana CSR-nya. Nah, tapi GPF nggak bisa sendiri nih untuk melakukan community development. Jadi kita bekerja sama pada saat itu dengan BINUS, juga bekerja sama dengan pemerintah gitu. Jadi dengan dinas perempuan, dinas parekrafnya, dan juga volunteer secara umum gitu. Jadi kalau tadi dibilang volunteer as a lifestyle gitu, sebenarnya di GPF juga gitu. Karena kita punya 3 unique approach. Yang pertama itu interfaith, makanya banyak kegiatan peace project. Terus juga yang kedua itu family, strengthening family values. Karena kita percaya perdamaian itu dimulainya dari keluarga gitu. Kalau kita di keluarganya berkasih sayang, pasti keluarnya juga berkasih sayang gitu. Dan yang ketiga itu volunteerism gitu. Bagaimana volunteerism itu bisa way of life. Service itu bukan cuma kayak tagline gitu, tapi automatically ngelihat sampah ngambil, automatically ngelihat ada orang yang perlu dibantu gitu. Nah
Jadi buat GPF seperti itu sih. Ada nggak satu program yang kolaborasinya tuh ini nih, kayak kolaborasi tipe ini yang kita bisa dapat apa ya, ngerasa berarti gitu ya, terus tadi misal menjawab tantangannya GPF gitu. Ya pastinya yang tadi aku sampaikan sama pemerintah, itu menurutku penting banget. Jadi dulu kita punya program namanya All Lights Village. Itu kita pasti ada local leadernya. Itu ke desa yang bahkan pemerintahnya pun nggak tahu kalau desa itu belum dialirin listrik gitu. Itu di Megamendung loh, di puncak gitu. Yang ketika kita sowan sama pemerintahnya, Pak kita mau datang teman-teman dari Jepang itu mau ke desa ini karena belum ada listrik gitu. Mereka kaget, oh masih ada ya di Bogor daerah yang belum ada listrik gitu. Nah Ada Pak. akhirnya Ada, kita Pak. undang mereka gitu. Kita undang mereka, terus mereka datang, dan tahun depannya kita datang ke sana Udah ada. udah ada listrik satu. Kalau dulu tuh aku hampir mau masuk ke jurang nih pertama waktu survei ke daerah itu, karena jalannya itu kayak cuma jalan satu mobil dan sebelahnya itu udah jurang gitu. Jadi pernah hampir mau masuk jurang. Untung kita punya driver skillful lah gitu. Jadi kita masih hidup, masih di sini sekarang. Tapi setahun kemudian kita ke sana tuh jalannya satu udah bagus, udah ada kayak jalan setapak gitu, terus udah ada dipagerin, udah ada listrik. Terus juga ketika kita ke sana ngelihat lagi rumah-rumah yang dulu nggak ada toiletnya, udah ada toiletnya gitu. Jadi pentingnya kolaborasi itu karena kalau misalnya cuma mengandalkan misalnya dari satu company aja atau dari GPF aja, kita punya ekspertifnya nggak kayak Superman gitu yang bisa semuanya. Jadi ada yang emang pemerintah itu mereka punya kontribusi apa, terus bisnis apa, dan juga kita kerjasama sama kampus jauh-jauh loh waktu itu dari Bandung, dari UIN Bandung gitu ke puncak anak-anaknya untuk jadi fasilitator untuk kegiatan di situ, dan kadang juga ada KKN gitu. Jadi nggak cuma kayak one time program terus selesai. Dengan adanya kolaborasi, menurut aku itu akan lebih sustain sih program-program kita gitu. Tapi tadi bahkan sama pemerintah belum sempat kolaborasi ya? Baru sowan doang ya, tapi udah ada hasil. Oh iya. Itu makanya bagi kita selalu penting untuk sowan ke pemerintah apapun programnya. Sama kayak tadi Life Park, kita pasti sowan ke waktu itu masih pemerintahannya Pak Ahok sama Ibu Vero. Itu ini kamu ke rumah susun yang ini gitu. Jadi justru yang memberitahukan kita kamu ke rumah susun yang mana itu adalah dari pemerintah gitu. Karena memang kita pengen hadirnya GPF itu bisa mensupport apa yang pemerintah ingin kerjakan juga di masyarakat itu gitu. Karena kalau cuma kita doang jadi kayak tadi banyak komunitas, kita mau ngerjain ini sendiri tanpa adanya kolaborasi kan jatuhnya, maksudnya impactnya nggak segitu besar, dan mungkin sustainability-nya ketika cuma satu kayak one man show, ketika kita spiritnya turun atau dananya yang udah habis udah selesai gitu kan. Makanya perlunya kolaborasi. Jadi tiap orang kan mereka punya strength point sendiri gitu. Oke. Ya itu ya, NGO mitra pemerintah ya, bukan musuh ya. Wow, bold Enggak ya. statement banget nih Sandy. Oke, kalau dari Kak Asa ada nggak cerita kolaborasi yang berarti terus bicara berarti? Semuanya berarti ya. Iya makanya. Tapi ada satu sih yang kayaknya jadi titik yang berat banget nih pas pandemi sih ya. Jadi waktu itu ceritanya kita